pada video kali ini saya masih akan membahas tentang PHP, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variabel dan tipe data. Yang pertama ada variabel. Variabel itu adalah wadah ya untuk menyimpan informasi. Mendeklarasikan variabel PHP itu juga dimulai dengan tanda seperti garis ini dan diikuti dengan nama variabel. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti X atau Y atau nama yang lebih deskriptif. Aturan variabel PHP itu yang pertama ada variabel itu harus dimulai dengan tanda S ya. Diikuti dengan nama variabel seperti tadi yang dibahas sebelum slide ini. Yang kedua, nama variabel itu adalah huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi dalam menulis nama variabel kita nggak boleh nulis misalnya satu apel atau 2 apel kayak gitu, nggak boleh. Harus dengan huruf. Nama variabel tuh hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Nah, nama variabel itu juga peka dengan huruf besar atau kecil. Jadi teman-teman nggak boleh misalnya di atas kita buat variabelnya apelnya huruf besar, tapi nanti ketika kita buat outputnya kita akan ketikkan output dibuat variabelnya itu A-nya huruf kecil, nanti nggak akan terbaca karena variabel itu adalah atau ya bagian dari PHP yang bersifat sensitif. Jadi harus benar-benar teliti dalam membuat variabel. Nah, ada output variabel, pernyataan echo, echo. Nah, itu PHP itu sering digunakan untuk output data ke layar. Ada PHP variabel scope itu ruang lingkup variabel. Cakupan variabel adalah bagian dari script tempat variabel dapat digunakan. Nah, PHP sendiri itu memiliki cakupan. Yang pertama ada lokal, global, dan static. Next ada tipe data. Nah, variabel itu dapat menyimpan data dari berbagai jenis, dan jenis data yang berbeda dapat melakukan hal-hal yang berbeda pula. Nah, ada macam-macam tipe data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit aja, beberapa aja. Yang pertama ada string. String adalah kumpulan dari beberapa karakter, misalnya huruf A, B, C. Misalnya terus A, P, A, jadinya apa? Itu kalau digabungin jadi string. Nah, dan string ini tuh bisa berupa teks apa saja di dalam tanda ya. Tanda ini tipe, harusnya tanda kutip. Bisa menggunakan tanda kutip tunggal ataupun ganda. Tanda petik gitu ya. Yang kedua ada integer atau bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sebenarnya ada aturannya ya, atau integer itu. Yang pertama itu bilangan bulat harus memiliki sedikitnya 1 digit. Bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Bilangan bulat dapat berupa bilangan positif atau negatif. Jadi misalnya 2 atau positif 2. Itu juga termasuk dari bilangan bulat. Dan ada float. Nah, float itu atau bilangan floating point. Nah, adalah bilangan dengan titik desimal atau bilangan dalam bentuk eksponensial. Itu float. Nah, ada yang terus ada next, ada boolean, terus juga ada array, ada object, dan null, dan juga ada resource. Nah, jadi kita akan mulai itu ya codingannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tadi tentang PHP variabel ya yang pertama tadi. Misalnya kita kalau mau cara kerjanya kayak gini. Tadi kita terus pakai tanda tadi yang ini kan. Jangan lupa ini PHP-nya ya. Misalnya txt hello world. Ya ampun saya. Terus yang kedua ada kan bisa berupa X berupa Y tadi ya variabel ya. Saya mau bikin 6. Terus yang kedua Y. Misalnya saya mau buat 6,5 gitu.
Nah, gimana kalau cara kita itu jadi echo echo terus yang terakhir ada echo yeah. Kita Ctrl S, terus kita buka di ini tadi localhost ya, kita buat. Nah, kita ketik dulu localhost, terus tadi kita di video sebelumnya juga ada kan localhost latihan PHP dasar ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Terus kita buat PHP nih ada hello world 6 dan 6,5. Itu gimana? Jadi nah setelah eksekusi pernyataan di atas ya, variabel txt tadi yang ini, variabel txt tadi ini, yang ini ya, yang ini variabel ini, dia itu akan menyimpan nilai hello world. Nah, dia akan menyimpan nilai hello world, sedangkan yang X ini dia menyimpan 6 dan Y ini dia menyimpan 6,5. Dan variabel Y itu ya 6,5. Terus ada echo. Nah, saat menetapkan nilai teks ke variabel itu jangan lupa adanya titik koma ini. Jadi pokoknya dalam PHP itu jangan lupa titik koma. Nah, tidak seperti bahasa pemrograman lain ya, PHP itu tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Itu dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai kepadanya. Ini. Nih, nggak perlu deklarasi seperti Java ya. Ya, Java itu kan dia mendeklarasikan variabelnya. Kalau PHP ini enggak. Terus kita mau buat lagi output. Kita contohin ke output. Nah, caranya tuh gimana? Misalnya gini. Kita mau buat output. Oke, misalnya kita hapus ya. Ini kita ganti. Misalnya kita ganti jadi D6. Pokoknya teman-teman sekedar ini aja. Nonton D6 lah ya. Searching D6 dik-dik. Nggak apa-apa. Oke, next. Kita pakai echo. Seperti yang Julius jelasin tadi ya. Echo tuh kan fungsinya untuk output pada variabel. Nah, caranya gimana? Misalnya kita mau nambahin kata D6 ini tanpa kita tulis variabel D6 ini. Caranya gimana? Caranya kita pakai titik. Terus kita kasih masuk ya nama variabelnya ini kan txt ini. Txt. Terus kalau misalnya pakai tanda seru juga nggak apa-apa. Kayak gini. Terus kita Ctrl S. Kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Nah, hasilnya kayak gini. I love D6. Jadi, I love itu kan kita string ya. Tipe data string I love itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Tipe data string. Terus ini D6-nya ini kan tadi udah masuk di sini. Di D6 ini nanti kata-kata ini. Nah, ini. Oke, next. Kita akan bahas tipe data. Tipe data itu tadi kan yang pertama ada tipe data string. Nah, string ini nih. Jadi tipe data string itu yang ini teman-teman. Nih, ini namanya tipe data string. Pakai tanda kutip. Jadi D ini merupakan karakter, A ini merupakan karakter, Y ini merupakan karakter. Nah, dari gabungan beberapa karakter itu jadilah string.
Tapi kita kalau dalam penulisan string itu jangan lupa pakai tanda kutip kayak gini. Oke, yang kedua juga ada namanya integer ya. Integer. Atau bilangan bulat. Coba kita contohin ya. Gimana sih bilangan bulat itu? Kayak gini. Misalnya kita mau kasih bilangan bulat itu kan nggak boleh pakai koma ya. Kalau pakai koma itu dia udah termasuk tadi di bilangan float. Bukan bilangan. Bukan bilangan, udah termasuk dalam float ya. Jadi kita misalnya 7, 9, 15 misalnya. Terus kita pakai var dam masukin itunya, variabelnya. Kayak gini, kita Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, integer 795. Jadi kayak gitu, integer itu yang kayak gini. Next ada Oke, di sini juga teman-teman bingung nggak sih yang var ini? Nah, fungsi dari PHP var ini sendiri yaitu var underscore dam ya. Terus masukin nama variabelnya ini itu fungsinya itu untuk mengembalikan tipe data dan nilai data. Untuk contoh float ya. Ada contoh float. Float itu kan bilangan ini ya. Bilangan koma ya float. Jadi misalnya kita mau buat 15,25 kayak gini misalnya. Kita tinggal Ctrl S, terus kita buka di browser lagi. Nah, ini ada float 155,25 kayak gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya ya mengenai tipe data dan juga variabel pada PHP. Mungkin singkat aja teman-teman, masih dasar-dasar banget lah pokoknya, belum yang ribet-ribet ya, masih dasar-dasar banget. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.